Hari ke-89. Nampak keadaan kota sangat kacau dengan populasi manusia yang semakin berkurang karena serangan dari alien. Sebuah keluarga sedang bersembunyi di minimarket dan mereka terdiri dari ibu bernama Evelyn, ayah bernama Lee, anak pertama bernama Regan yang menderita tunarungu, anak kedua bernama Marcus, dan yang paling kecil bernama Biu. Di sana mereka mengambil bahan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Biu sedang berusaha mengambil mainan. Dan kemudian dengan sigap, Regan langsung menangkap mainan itu agar tidak menimbulkan suara. Yap, satu-satunya alasan ia melakukan itu untuk menghindari kedatangan alien. Karena diketahui kalau alien itu buta tapi sangat peka terhadap suara. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, keluarga ini pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Namun, Lee menyadari kalau Biu membawa mainan pesawat yang sudah ada baterainya. Secara perlahan Lee meletakkan dan melepaskan baterai mainan itu. Lalu, Lee mengatakan ke sang anak kalau mainan itu terlalu berisik untuk dibawa. Di saat akan pergi, Regan memberikan lagi mainan itu ke Biu untuk menghibur hati sang adik. Namun rupanya, Biu juga mengambil baterai tanpa ada yang menyadari. Keluarga itu mulai berjalan melewati pasir dengan tujuan untuk mengurangi suara jejak kaki mereka. Di sebuah jembatan, nampak semua berjalan dengan aman. Namun tiba-tiba, Lee menyadari kalau Biu menyalakan mainan pesawat itu. Sontak saja, ia berlari untuk menyelamatkan Biu. Dan ini yang terjadi. Hari ke-472. Setelah kejadian itu, keluarga Lee kembali menjalani kehidupan mereka di sebuah pertanian terpencil di tengah hutan di bagian utara kota New York. Lee yang berada di ruangan kerjanya sedang sibuk melakukan penelitian tentang kelemahan alien tersebut. Bahkan, Lee juga sering melakukan panggilan darurat untuk mencari tahu apakah masih ada manusia yang hidup di luar sana. Sementara itu, Evelyn yang dalam kondisi mengandung sedang mempersiapkan ruangan dan juga beberapa benda untuk menyambut kelahiran anaknya. Pada suatu malam, Regan dan Marcus sedang bermain monopoli. Karena terlalu asik, Regan tak sengaja menjatuhkan lampu obor. Lee dengan cepat memadamkan api itu dan menyuruh semua anggota keluarganya untuk tetap tenang dan jangan panik. Sesuatu mencurigakan berbunyi di atap rumah mereka. Secara perlahan, Lee mencoba memeriksa dan ternyata itu hanya beberapa ekor hewan yang mengagetkan mereka. Kemudian, Lee berada di ruangan kerjanya untuk membuat alat bantu pendengaran yang nantinya akan diberikan ke Regan. Hari ke-473. Terlihat kalau Lee sedang menabur pasir di depan rumahnya. Sementara Evelyn sibuk mengecek kesehatan dan juga kondisi kandungannya. Di tempat lain, Regan secara tergesa-gesa ingin masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya. Namun tiba-tiba, Lee datang dan menghentikan Regan. Kemudian Lee memperingatkan Regan untuk jangan masuk ke bawah sana. Walaupun Regan sempat bertanya apa alasannya, Lee hanya berkata kalau Regan tak perlu tahu alasannya. Lalu, Lee memberikan alat pendengar yang sebelumnya sudah ia buat dengan menggunakan pengeras stereo kecil yang mampu meningkatkan frekuensi. Regan merasa kalau alat itu tidak akan berfungsi sama seperti alat-alat yang sudah dibuat Lee sebelumnya. Lee yang tak bisa berkata-kata hanya bisa terdiam sambil memberikan alat itu ke Regan. Evelyn sedang mengajari Marcus belajar dan tak berapa lama Lee datang untuk mengajak Marcus untuk memancing. Di sini Marcus sempat memohon ke ibunya agar ia tidak pergi. Tapi sang ibu berhasil meyakinkan Marcus dan berkata kalau ayahnya akan melindunginya. Ketika sedang bersiap, Regan pun datang menghampiri dan meminta untuk ikut bersama mereka. Namun Lee menolak dengan alasan kalau Regan harus tetap di rumah
untuk menjaga ibunya. Tentu, hal itu membuat Regan semakin kesal dan merasa kalau ayahnya pilih kasih terhadapnya. Di dalam kamar, Regan sempat merenung lalu menggunakan alat pendengar yang sudah diberikan ayahnya. Setelahnya, Regan mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk pergi dari rumah. Lee dan Markus sampai di sungai. Lalu, Lee mengambil ikan di dalam perangkap. Tiba-tiba, ikan itu terlepas dan mengeluarkan suara. Tentu, Markus menjadi panik. Namun sang ayah berkata, kalau mereka akan aman, dikarenakan suara aliran sungai itu lebih besar dari suara yang mereka keluarkan. Sementara itu, Evelyn baru saja selesai mencuci. Ketika ia ingin membawa pakaian ke lantai atas, tiba-tiba karung itu tersangkut, dan tanpa disadari, paku yang sebelumnya bengkok kini menjadi lancip. Di tempat lain, Regan sudah sampai di jembatan tempat di mana Bio tewas. Rupanya, ia sedang merindukan sang adik dan merasa bersalah atas apa yang menimpa Bio. Kembali dengan Lee dan Markus yang sedang berjalan di tengah hutan. Lalu, mereka bertemu dengan seorang kakek yang meratapi kematian istrinya. Lee memperingatkan kakek itu untuk tetap tenang dan jangan bersuara. Namun tiba-tiba saja, Lee berusaha membawa Markus untuk bersembunyi dari sana. Dan benar saja, tak lama setelahnya, alien itu muncul untuk membunuh si kakek. Ketika hari akan gelap, Evelyn mulai mengalami tanda-tanda akan melahirkan. Dengan susah payah, ia berusaha untuk turun ke ruangan bawah. Dan tanpa sengaja, Evelyn menginjak paku yang di tangga, dan hal itu menimbulkan suara gaduh. Setelah berhasil melepas kakinya, Evelyn menuju ke saklar untuk menyalakan lampu darurat. Ketika akan kembali ke atas, Evelyn melihat alien yang sudah berada di dalam rumahnya. Evelyn mencoba mencari sesuatu dan menemukan jam alarm yang akan digunakan untuk mengalihkan perhatian alien itu. Lee dan Markus langsung berlari panik ketika melihat lampu darurat sudah menyala di rumah mereka. Alien itu turun ke tempat Evelyn berada. Tak berselang lama, akhirnya jam alarm itu berbunyi dan membuat Evelyn punya kesempatan untuk pergi dari sana. Lee memberikan Markus sebuah senter dan memintanya membuat suara berisik untuk mengalihkan perhatian alien itu. Evelyn berada di dalam bak mandi dan akan segera melahirkan. Namun rupanya, alien sedang mendekat ke arahnya. Evelyn hanya bisa pasrah dan berharap alien itu tidak menemukannya. Beruntungnya, Markus dengan cepat membakar petasan di waktu yang tepat dan kemudian membuat alien itu pergi meninggalkan Evelyn. Regan yang menyadari kejadian itu langsung berlari kembali ke rumahnya. Sementara, Lee secara perlahan masuk ke dalam rumahnya dengan membawa senapan. Sampai akhirnya, ia berhasil menemukan Evelyn yang sudah melahirkan anak mereka. Setelahnya Lee menggendong anak dan istrinya untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan. Lee memberikan selang pernapasan ke bayinya. Lalu, ia meletakkannya di dalam sebuah peti tertutup. Sementara itu, Regan yang sedang berjalan tidak menyadari kalau alien itu berada di belakangnya. Tiba-tiba, alat pendengaran milik Regan mengeluarkan suara bernada tinggi yang menyebabkan alien itu kesakitan dan akhirnya kabur meninggalkan Regan. Di dalam persembunyian, Evelyn teringat kedua anak mereka dan meminta Lee untuk mencari dan melindungi mereka. Regan kembali berjalan dan melihat cahaya senter, dan ketika didekati, ternyata itu Markus yang sedang pingsan. Lee keluar dari persembunyiannya, tapi ia tidak menyadari kalau sebelumnya alien sudah menghancurkan pipa air yang mengarah ke tempat Evelyn. Regan dan Markus berada di atas lumbung jagung sambil menyalakan api sebagai tanda untuk ayah mereka.
Evelyn mulai menyadari kalau tempat itu sudah banjir dan ternyata alien itu juga sudah berada di dalam sana. Secara perlahan Evelyn bergerak untuk menyelamatkan bayinya, dan beruntungnya ia berhasil membawa anaknya dengan aman. Regan dan Marcus sedang bertengkar karena Regan memilih untuk pergi, sementara Marcus tetap ingin berada di sana dengan harapan kalau sang ayah akan menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Marcus terjatuh yang kemudian membuat alien itu menyadari keberadaan mereka. Mengetahui keadaan Marcus dalam bahaya, Regan nekat melompat untuk menolong sang adik. Beruntungnya, ada sebuah lempengan pintu yang berhasil mereka gunakan untuk bertahan. Tak berapa lama, ketika serangan alien semakin menggila, lagi-lagi alat pendengaran Regan berbunyi dan alhasil alien itu pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Regan dan Marcus berhasil bertemu dengan ayah mereka. Sementara Evelyn masuk ke ruangan Lee dan melihat pergerakan mereka dari kamera pemantau. Menyadari jika alien berada di sekitar mereka, Lee menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di sebuah mobil, sementara ia mengambil benda sebagai alat pelindung diri. Dan kemudian Lee pun harus terluka akibat serangan itu. Alat pendengaran Regan kembali berbunyi, namun kali ini ia lebih memilih mengecilkan volume alatnya, dan sampai pada akhirnya alien itu berhasil mendekati mereka. Lee yang sekarat mencoba bangkit untuk menyelamatkan anak-anaknya. Lee sempat memberikan pesan ke Regan kalau ia akan selalu menyayanginya. Lalu Lee berteriak untuk mengalihkan perhatian alien itu. Marcus dan Regan kembali ke rumah dengan membawa mobil itu. Setelah melepas kesedihan bersama kedua anaknya, Evelyn kemudian membawa kedua anaknya ke ruangan Lee untuk bersembunyi. Di dalam sana, Regan baru mengetahui kalau ayahnya benar-benar menyayanginya. Tak berapa lama, alien itu turun ke tempat mereka. Evelyn bersiap dengan senapannya dan berusaha untuk tetap tenang menghadapi alien itu. Secara tidak langsung, Regan teringat dengan alat pendengar miliknya dan ia mulai menyadari kalau suara yang dihasilkan alat pendengar itu merupakan kelemahan dari alien. Benar saja, alien itu langsung sempoyongan ketika mendengar suara dari alat pendengar itu. Regan yang merasa tidak puas mencoba memutarnya di depan mikrofon, sehingga suara yang dihasilkan benar-benar menggelegak. Regan dan Evelyn sangat senang karena alien itu berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba saja, akhirnya alien itu benar-benar tamat. Film diakhiri dengan kemunculan alien-alien lainnya, sementara Regan dan Evelyn bersiap untuk melawan mereka. Film ini berawal di hari pertama sebelum terjadinya serangan alien, di mana terlihat suasana kota masih adem ayem tanpa adanya kekacauan. Kita beralih ke Lee yang lagi di minimarket, dan di sana ia sempat melihat sebuah berita yang mengabarkan adanya benda langit semacam roket yang meledak di suatu kota. Setelahnya Lee ke lapangan untuk melihat pertandingan bisbol, di mana si istri, Evelyn, dan 3 anaknya, Regan, Marcus, dan Beau sudah ada di sana. Di tengah pertandingan, Lee sempat menyapa temannya, Emmett, yang nantinya ada hubungan dengan kelanjutan film. Tak lama, suasana menjadi hening dan pandangan mereka teralihkan ke benda yang ada di langit.
Menyadari kalau itu adalah sesuatu yang buruk, maka mereka memutuskan membubarkan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keluarga Lee lalu berpencar karena ketika itu mereka lagi menggunakan dua mobil, di mana Evelyn membawa Marcus dan Beau, sedangkan Lee pergi bersama Regan. Namun ketika akan pergi, Lee menghampiri seorang polisi untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan ini yang terjadi. Rupanya, sekumpulan alien sudah menyerang kota mereka. Begitu juga dengan Evelyn yang lagi dalam perjalanan pulang menjadi panik saat melihat serangan alien. Regan yang melihatnya berniat untuk menolong si ibu dan adik-adiknya. Namun si ayah menghentikannya untuk membawa Regan bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Di dalam sana mereka sempat terdiam untuk menghindari alien yang buta tapi sangat peka terhadap suara. Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai akhirnya handphone salah satu dari mereka berbunyi dan alien berhasil menemukan mereka. Sementara Lee terus berusaha membawa Regan untuk menghindar. Evelyn dan dua anaknya melihat Lee dan Regan yang sedang berlari menuju ke arah mereka dan diikuti sesosok alien. Tiba-tiba seorang polisi muncul dengan senjatanya untuk membantu mereka. Dan kemudian scene beralih ke masa sekarang, tepat ketika Evelyn berhasil mengalahkan beberapa alien di penghujung film pertama. Dan film pun dimulai. Hari ke-474, Evelyn dan anak-anaknya segera meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan sekaligus kehidupan yang baru sambil membawa beberapa barang-barang penting yang akan digunakan dalam perjalanan. Mereka mengembara melintasi desa satu ke desa yang lainnya. Meski dalam keadaan yang sangat kelelahan, tapi mereka semua terus berjalan sebelum alien kembali menemukan mereka. Evelyn dan anak-anaknya sampai di suatu tempat yang nampak seperti bangunan kosong. Namun tiba-tiba saja Evelyn tidak sengaja menyentuh jebakan yang menimbulkan suara. Bergegaslah mereka berlari secepat mungkin. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang lagi memperhatikan mereka dari kejauhan. Sampai akhirnya Marcus terjatuh karena terkena jebakan beruang. Di sini Evelyn berusaha menenangkan Marcus yang lagi menjerit kesakitan. Sial bagi mereka karena jeritan Marcus membuat alien semakin mendekat ke arah mereka. Menyadarinya, Regan pun segera menggunakan alat pendengaran miliknya yang dipasangkan ke pengeras suara. Alhasil, alien itu tak berdaya saat mendengar suara frekuensi tinggi yang merupakan kelemahan mereka. Evelyn tak ingin membuang kesempatan dan berhasil membunuh alien. Evelyn dan anak-anaknya melanjutkan pelarian mereka. Namun tiba-tiba, seseorang tidak dikenal muncul dan berusaha untuk membantu. Mereka lalu masuk ke ruangan terbengkalai untuk menghindari alien. Sementara orang yang tak dikenal berhasil membawa keluarga Evelyn masuk ke dalam tabung kedap suara yang mungkin bisa melindungi mereka dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan. Di dalam tabung itu, akhirnya Evelyn menyadari bahwa orang tak dikenal itu adalah Emmett, teman lama Lee. Emmett yang sudah kehilangan semua anggota keluarganya merasa putus asa dan tidak mau membantu keluarga Evelyn lebih jauh lagi. Bahkan Emmett meminta keluarga Evelyn untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Marcus yang dalam masa perawatan seketika terbangun saat mendengar sebuah lagu. Dan kata Emmett, lagu itu sudah diputar berulang kali selama 4 bulan terakhir. Dari sini Regan menyimpulkan kalau itu adalah petunjuk bahwa orang-orang yang selamat berada di pulau terdekat mereka. Tapi Emmett terus membantah pernyataan itu karena dia menganggap sudah tidak ada lagi orang yang selamat. Di pagi hari, Marcus terbangun dan dapat pesan dari Regan agar terus mendengar radio itu. Sementara itu, Regan sudah pergi secara diam-diam untuk mendatangi pulau di mana orang-orang yang selamat berada di sana. Di sini Regan punya rencana yang akan digunakan untuk melawan para alien. Tak berapa lama, Evelyn menyadari kepergian Regan. Dan dengan penuh harap, Evelyn memohon agar Emmett menemukan Regan untuknya.
Regan sampai di suatu tempat dan memasuki salah satu kereta terbengkalai untuk mengambil kotak medis. Namun tiba-tiba, teriakan Regan akhirnya membuat alien menemukan keberadaannya. Regan yang panik lalu menggunakan alat pendengarannya untuk mengeluarkan suara frekuensi yang tinggi. Saat alien mulai kesakitan, Regan mencoba menembak ke arah alien. Namun nampaknya hal itu tidak merubah keadaan. Sampai pada akhirnya Regan tak mampu lagi berbuat banyak dan Emmett berhasil menemukan dan menyelamatkan Regan. Setelahnya, Emmett membawa Regan untuk bersembunyi. Dan di sini Emmett sempat mengatakan kalau dia bakal membawa Regan kembali ke tempat ibunya. Namun Emmett kemudian berubah pikiran dan mau membantu Regan untuk menuju ke pulau yang akan dia datangi. Di sisi lain, Evelyn merasa dilema saat mengetahui kalau oksigen milik bayinya sudah mulai habis. Mau tidak mau, Evelyn pun harus meninggalkan Marcus dan bayinya menuju ke pusat kota untuk mencari persediaan oksigen dan obat-obatan. Di malam hari, Emmett dan Regan sampai di dermaga dan berencana menggunakan perahu untuk menyeberangi tempat itu. Mereka kemudian mendekati seorang gadis yang lagi terduduk lesu di tengah dermaga. Namun tiba-tiba, si gadis malah mengalungkan tambang ke leher Emmett. Dan di saat bersamaan, para bandit bermunculan dan mulai memojokkan mereka. Sementara Marcus lagi berkeliling di tempat itu. Namun dia pun kaget saat menemukan jasad dari istrinya Emmett. Marcus yang takut jika alien menemukannya, lalu membawa adiknya masuk ke tabung kedap suara. Tapi dia tidak menyadari jika bakal terkunci dari luar. Evelyn yang lagi dalam perjalanan pulang menyadari jika kedua anaknya sedang terancam dan dia segera masuk ke dalam bangunan untuk menyelamatkan mereka. Sementara Marcus yang terkunci mulai kehabisan nafas dan secara bergantian menggunakan oksigen bersama adiknya. Di saat bersamaan, para bandit berencana membawa Regan ke tempat mereka. Emmett memberikan isyarat ke Regan untuk menyelam dan Regan berhasil menyelamatkan diri. Emmett yang tak ingin membuang kesempatan segera membawa pemimpin bandit ke ujung dermaga, di mana alien yang menemukan keberadaan mereka akhirnya membunuh pemimpin bandit itu. Sementara Evelyn yang mampu mengalihkan perhatian alien dan menembak saluran air yang membuatnya punya kesempatan untuk masuk ke tempat Marcus secara diam-diam. Beruntungnya, Evelyn masih sempat selamatkan Marcus yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Kembali ke tempat Emmett, di mana dia mengetahui kalau para alien rupanya tidak bisa berenang. Sampai pada akhirnya, Regan datang dengan kapal dan membawa Emmett pergi dari sana. Akhirnya, Regan dan Emmett berhasil sampai ke pulau yang dimaksud. Di sana Emmett bertemu dengan salah satu penghuni pulau, kita sebut saja Samsul. Di mana Samsul mengatakan kalau sebelumnya militer sempat berusaha memindahkan orang-orang ke pulau tersebut. Namun karena kekacauan yang terjadi saat menaiki kapal, membuat alien menemukan keberadaan mereka. Hingga akhirnya hanya sebagian kecil dari mereka saja yang bisa selamat ke pulau itu. Di esok paginya, Emmett menemukan sebuah kapal yang sudah digunakan para alien ke pulau itu. Emmett yang panik berusaha mengingatkan penduduk untuk segera berlindung. Namun semua terlambat karena tiba-tiba saja kekacauan pun tak bisa dihindarkan karena alien-alien membantu semua orang yang mereka temui. Sementara Samsul menyembunyikan anaknya di dalam lemari. Lalu kemudian Samsul, Emmett, dan Regan bergegas menaiki mobil untuk berangkat ke stasiun radio, di mana Regan punya rencana untuk memutar frekuensi tinggi di menara radio. Di dalam perjalanan, mereka pun tak luput dari kejaran alien. Mereka sampai di stasiun radio dan segera masuk ke dalam. Namun di sini, Samsul malah terdiam karena teringat dengan kondisi anaknya.
Alhasil, dia pun menjadi bulan-bulanan alien. Ketika sudah ada di dalam, Emmett dan Regan terus-terusan dikejar alien. Hingga akhirnya, mereka berhasil masuk ke salah satu ruangan stasiun untuk segera memutar frekuensi tinggi. Di sisi lain, Evelyn yang lagi membereskan barang-barang lalu menyadari jika alien kembali ke tempat itu. Dan di saat bersamaan, Evelyn dan anak-anaknya terpojok di tabung kedap suara. Sementara Emmett pun terluka akibat serangan alien. Regan pun tak ingin berlama-lama dan segera mengarahkan frekuensi tinggi miliknya. Alhasil, suara nging yang tinggi mampu membuat alien itu bergetar. Marcus yang tahu kalau Regan berhasil memutarnya dari stasiun radio, segera menaikkan volume radio miliknya ke arah alien. Regan secara perlahan mendekati alien sambil membawa tongkat tajam. Di saat bersamaan, Marcus juga melakukan hal yang sama dengan menodongkan senjata ke arah alien. Kemudian film diakhiri dan mereka berhasil membunuh alien itu.